Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tenino Zingar Iranto dari Prodi Robotika semester 6 pagi dengan NIM 4221801007. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS Machine Vision dengan dosen pengampu yaitu Pak Eko. Baiklah, pertama hal yang saya lakukan adalah yaitu mengimport library terlebih dahulu. Oke, setelah library terimport, saya melakukan download terhadap datasheet dari hand gesture pada GitHub-nya. Di sini saya sudah download. Oke. Pertama kita cek dulu folder datasheet-nya, mari kita run. Nah, di sini terlihat ada base usernya, dapat dilihat. Setelah itu kita melakukan cek salah satu datasheet-nya. Dari ini 3 sampai 10 kita cek. Oke, datasheet-nya user 10 Anol JPG. Isi folder dari user ini ada gambar dan file CSV-nya, dapat dilihat pada gambar di situ. Pertama kita cek gambarnya. Oke, lalu kita tampilkan menggunakan Matplotlib. Nah, seperti inilah tampilan dari gambarnya. Selanjutnya, langkah yang kita lakukan adalah melakukan cek file terhadap CSV-nya. Ini saya tampilkan isi file CSV. Terdapat sebentar. Oke, terdapat user image-nya, dapat lihat ada image, lalu top left X, top left Y, bottom right X, bottom right Y. Oke, setelah kita cek file CSV, di sini kita coba buat rectangle menggunakan koordinat file CSV. Nah, beginilah hasilnya. Bisa kita lihat, berarti koordinat dari CSV-nya benar, sesuai ya. Setelah itu, mari kita lakukan crop gambar yang ada pada bounding box. Nah, setelah kita crop, baik, beginilah hasil dari crop image-nya tersebut. Nah, dapat dilihat pada O13. Selanjutnya kita akan crop semua gambar yang ada pada user. Oke, kita coba crop. Nah, lalu di sini kita siapkan folder train dan file pada lokasi penyimpanannya. Namun sebelumnya saya sudah menyiapkan folder train ya, dan file berisikan subfolder A hingga Y. Oke, dapat kita lihat di sini subfoldernya yang telah disiapkan. Oke, ada ABCD sampai X ya, ABCD sampai Y maksudnya. Oke, baiklah, kita akan ngecek salah satu folder kosong. Lalu kita cek dapat datasheet train B, itu kosong. Lalu kita membuat fungsi crop image pada folder tersebut. Kemudian kita cek frame image dari file CSV sebelumnya. Nah, oke, terdapat terlihat pada out 19. Beginilah tampilannya. Di sini kita lihat isinya adalah nama folder dan nama file gambarnya. Lalu kita mengambil indeks
ke-8 untuk memfilter folder gambarnya. Oke, dapat dilihat itu deklarasi variabel X untuk list pada gambar yang telah di crop. Oke. Deklarasi variabel Y untuk list pada label gambar juga telah ada. Lalu kita bikin list label A hingga Y, lalu frame ID sama dengan 0. Oke, dapat dilihat situ. Terus kita akan melakukan for loop variabel J sebanyak isi list underscore label. Oke, terus di dalamnya saya for loop lagi variabel I sebanyak isi file gambar yang akan di crop. Sehingga kemudian kita buat directory image yang akan di crop. Oke. Selanjutnya, gambar yang akan di crop menggunakan fungsi yang telah saya buat sebelumnya. Selanjutnya, kita buat file trainnya itu dari file trainnya diambil dari indeks ke-8 yang merupakan nama file pada gambar. Oke, berhasil. Maka oke, kita tunggu sebentar. Baiklah, berhasil. Selanjutnya kita buat kondisi ketika folder train sama dengan list label di atas. Oke, maka file tersebut akan masuk sesuai dengan label yang dapat dilihat. Selanjutnya kita melakukan cek file yang sudah berhasil di crop dan sesuai dengan foldernya. Kita akan cek pada gambarnya. Oke, gambarnya terinput dengan benar. Bisa kita lihat berhasil dengan sesuai label pada folder. Langkah-langkah ini akan saya lanjutkan untuk menyiapkan folder filenya. Untuk validasi saya menggunakan folder user 10 log.csv. Untuk proses crop gambar sama seperti sebelumnya. Oke, dapat lihat gambar yang telah di crop. Selanjutnya adalah from torch vision. Oke, kita tunggu. Oke, di sini saya menyiapkan dataset. Oke, dataset trend sudah ada, dataset file juga sudah. Lalu kita cek terlebih dahulu image dan labelnya. Oke, setelah kita cek dari image dan labelnya, maka keluarlah hasil seperti berikut. Oke, dapat dilihat pada out 53 dan out 54 pada image dan label. Lalu langkah selanjutnya kita menyiapkan data transform.
Lalu image transform kita ke tensor, maksud saya image-nya kita transform ke tensor, dan ini hasilnya. Oke, berhasil. Di sini saya menggunakan model model mobile VNet 2. Di sini dapat kita lihat seperti modelnya. Mobile VNet 2. Oke. Lalu akan download. Oke, dapat kita lihat di sini modelnya. Lalu model ini akan kita ubah. Kita mengubah out fitur sesuai dengan datasheet, dan beginilah hasilnya. Oke, kita cek dulu salah satu parameternya. Oke, di sini udah jalan ya, true. Artinya masih dalam tahap learning. Oke, kita akan menggunakan parameter yang sudah ada, jadi kita false semuanya. Oke, sisanya sudah terlihat ya false. Oke, sisanya sama. Oke, saya mulai dari load kriterionnya pada baris 74. Oke, lalu saya load optimizernya. Oke, sip. Terus data loader ini saya load image dataset yang train, batch size 4 dan num worker 4. Oke, lalu kita coba learning pakai CPU. Oke, saya sudah melakukan learning sebanyak 10 kali iterasi, dan inilah hasil learning pada iterasi pertama. Oke, dapat dilihat lossnya 3,2378, ACC-nya 0, akurasinya 0,0417. Lalu hingga ada banyak 10 literasi, yang terakhir ada lossnya ada 1,9140, lalu akurasinya 0,9042. Akan saya lihat plot list loss dan list akurasi ini, data leadernya dari file batch size 4, num working 4. Oke, di sini sudah terlihat file list lossnya. Oke, ini list akurasi ya. Dan ini ada data load filenya batch size 4. Oke, saya akan hitung akurasi berdasarkan dari data file. Nilai filenya oke, lagi running. Proses ini emang agak lama. Oke, di sini ada outputnya, nilainya ada 2, 3, 4.
lalu nilai akurasi itemnya ada 0,97500002384. Lalu kita cek folder validasi. Oke, dapat dilihat di situ image-nya Oke. Beginilah tampilan atau gambar selanjutnya. Saya transformasi ke tensor. Oke, ada throat size-nya 3,224,224. Image tensor set-nya yang tadi saya bacakan ya. Selanjutnya untuk mencoba hasil model yang sudah di learning pada gambar ini, hasilnya bisa kita lihat. Kita lihat outputnya. Oke, kelas 17. Lalu kita cek kelas 17 itu apa. Ternyata hasilnya S. Oke, berbeda. Dalam kita harus memperbanyak iterasinya agar data sheet file A-nya sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Oke. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada UAS Machine Vision kali ini. Maaf atas kekurangannya ataupun ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.